Setelah mencuatnya berbagai bentuk penolakan terhadap muhajirin Rohingya yang dilakukan oleh sebahagian pengguna sosial media di Malaysia, ditambah dengan kekhawatiran masyarakat terhadap wabah COVID-19, akhirnya pada tanggal 26 April 2020 lalu, organisasi-organisasi Rohingya bersuara, ELOM Empowerment dan Rohingya Women Empowerment Network mengeluarkan pernyataan bersama dalam menanggapi isu yang sedang bergulir di tengah masyarakat Malaysia tentang keberadaan para pengungsi Rohingya yang ditenggarai disebabkan oleh yang pertama, peristiwa penolakan muhajirin Rohingya yang hendak mencari suaka ke Malaysia melalui jalur laut. Kedua, pernyataan sepihak yang dikeluarkan salah seorang tokoh di kalangan pengungsi Rohingya yang meminta hak kewarganegaraan dan kesetaraan di Malaysia. Ketiga, rumor bahwa pengungsi Rohingya telah mendominasi wilayah Pasar Selayang hingga tak mau menaati protokol pencegahan wabah COVID-19. Dua lembaga Rohingya tersebut dalam pernyataan menjelaskan bahwa selama puluhan tahun etnis Rohingya telah di-lockdown oleh pemerintah Myanmar hingga tak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka yang berhasil selamat dari genosida di Myanmar pun tak bisa memperoleh informasi yang jelas tentang wabah COVID-19, ditambah dengan kabar-kabar sesat yang digunakan para pedagang manusia. Sebahagian dari mereka lalu terbujung untuk pergi ke Malaysia, sehingga tidak heran dalam kondisi sekarang ini masih ada warga Rohingya yang ditemukan berdesak-desakan di tengah lautan hanya dengan sebuah kapal, berusaha mencari peruntungan di negeri orang. Para pengungsi Rohingya tersebut hanya berusaha mencari tempat untuk menyelamatkan diri dari kekejaman dan kesengsaraan yang mereka alami selama ini. Tak ada niatan untuk bisa menetap secara permanen di tempat pengungsiannya. Mereka dengan senang hati akan kembali ke tanah airnya jika kondisi di Myanmar telah aman bagi keselamatannya. Sahabat berbagi info sementara terkait pernyataan sepihak Tuan Zafar Ahmed Abdul Ghani, sang pemimpin organisasi Myanmar Etnis Rohingya Human Rights Organization Malaysia. Hal itu tidaklah mewakili komunitas pengungsi Rohingya di Malaysia secara keseluruhan. Yang bersangkutan pun telah berulang kali memberikan klarifikasi atas pernyataan yang menimbulkan kesalahpahaman ini. Muhajirin Rohingya tidak meminta dan memang merasa tidak berhak diakui sebagai warga negara Malaysia, meski sebahagian diantaranya memang telah berpindah ke warganegaraan di negara ketiga, namun sebahagian besar masih tetap bertahan menanti di tempat pengungsian untuk bisa pulang ke tanah airnya. Terdapat pula isu bahwa wilayah sekitar Pasar Selayang telah dikuasai dan didominasi oleh para muhajirin Rohingya dan mereka tak mau menuruti protokol keamanan untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Hal ini sangatlah tidak tepat. Muhajirin yang tinggal dan bekerja di sekitar wilayah tersebut hanya sebahagian kecilnya saja yang merupakan pengungsi Rohingya. Mereka pun bukan para pemilik toko, melainkan hanya bekerja sebagai buruh kasar yang upahnya tak seberapa. Yang patut ditekankan bahwa tak semua Muslim yang berasal dari Myanmar merupakan etnis Rohingya. Investigasi mendalam akan hal ini akan dengan mudah membuktikan tidak ada kelompok yang berada di atas hukum, termasuk para muhajirin Rohingya. Aparat wajib menangkap siapapun yang terbukti melanggar aturan di Malaysia, sehingga tidak benar bahwa para pengungsi Rohingya tak mengindahkan aturan pencegahan wabah COVID-19 di negeri jiran tersebut. Sahabat berbagi info, berbeda dengan berbagai tuduhan yang tersebar di dunia maya dan media arus utama. Kedua, organisasi Rohingya ini menegaskan bahwa
para muhajirin Rohingya selalu berterima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Malaysia yang telah berbaik hati mau menerima para korban kejahatan genosida ini. Mereka juga mengakui bahwa Malaysia telah menunjukkan keterbukaan dan solidaritasnya kepada semua muhajirin, termasuk orang-orang Rohingya yang merasakan kehidupan di Malaysia jauh lebih aman daripada tanah airnya. Karenanya, atas dasar rasa kemanusiaan, mereka memohon agar Malaysia bisa terus membuka pintu kebaikannya dengan memberikan tempat bernaungan dan berlindung serta bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang selamat dari kebrutalan genosida ini. Dengan tak lupa mendoakan kemakmuran untuk seantero negeri jiran. Terakhir, mereka memohon kepada media lokal dan internasional agar bisa membuat berita laporan dengan melakukan investigasi yang mendalam dan faktual, karena kesalahan informasi bisa membahayakan nyawa para korban genosida tersebut dan membuat situasi dalam negeri Malaysia menjadi rawan seperti sekarang ini. Sekian dan terima kasih.